Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Video part 3C. Ajaran Buddha tentang pembebasan di kehidupan ini juga. Judul asal, In This Very Life, The Liberation Teachings of the Buddha, oleh Sayadaw U. Pandita. Penerjemah bahasa Inggris, Venerable U. Agga Cinta. Penyunting bahasa Inggris, Kate Wheeler. Penerjemah bahasa Indonesia, Tim Penerjemah Yasati. Penyunting bahasa Indonesia, Asin Kusaladhama. Perancang sampul, Tim Perancang Yasati. Penata letak, Asin Kusaladhama. Foto sampul patung Buddha dari Batu Kualam ISMC Bakom. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia Yasati. Cetakan pertama Mei 2014. Bab 3. 10 bala tentara Mara. Tentara ke-8, kesombongan dan tidak tahu berterima kasih. Melupakan bantuan orang lain. Kesombongan adalah keadaan mental yang sungguh menakutkan. Ia menghancurkan rasa terima kasih, membuat sulit mengakui bahwa seseorang berhutang budi pada orang lain. Melupakan perbuatan baik yang dilakukan orang lain pada kita di masa lalu. Meremehkan mereka dan mencemarkan kebaikan-kebaikan mereka. Tidak hanya itu, seseorang juga aktif menutup-nutupi kebaikan orang lain sehingga tidak seorang pun menghargai mereka. Sikap begini pada penolongnya merupakan aspek kedua kesombongan. Kekakuan adalah yang pertama. Kita semua memiliki penolong dalam kehidupan kita, khususnya di masa kanak-kanak dan muda. Orang tua kita misalnya, memberikan cinta kasih, pendidikan, dan kebutuhan hidup saat kita tidak berdaya. Guru kita memberikan pengetahuan. Teman-teman membantu kita saat kita mengalami kesulitan. Mengingat hutang budi pada mereka yang telah menolong kita. Kita menjadi rendah hati dan memiliki rasa terima kasih. Serta kita berharap ada kesempatan membalas menolong mereka. Inilah kondisi lemah lembut yang mengalahkan bala tentara Mara ke-8. Namun sangat mudah menjumpai orang yang tidak menyadari kebaikan yang dilakukan padanya di masa lalu. Mungkin seorang umat awam menemukan dirinya dalam kesulitan, dan seorang teman berbelas kasih menawarkan bantuan. Berkat pertolongan itu, orang tadi dapat memperbaiki keadaannya. Tetapi kemudian ia tidak menunjukkan rasa terima kasih, bahkan berbalik dan berbicara kasar kepada penolong tersebut. Apa yang pernah Anda lakukan untuk saya? Sikap demikian sangat umum di dunia ini. Bahkan seorang biku bisa sombong karena ia telah mendapatkan ketenaran dan popularitas sebagai seorang guru hanya melalui kerja kerasnya sendiri. Ia lupa penahbis dan gurunya yang telah membantu sejak kecil sebagai seorang samanera. Mereka telah mengajarkan kitab suci, menyediakan kebutuhan hidup, mengajarkan meditasi, memberikan nasihat, dan menegurnya pada saat yang sesuai. Sehingga ia tumbuh menjadi seorang biku muda yang penuh tanggung jawab, berbudaya, dan beradab. Ketika tiba saatnya berdiri sendiri, biku ini ternyata sangat berbakat. Ia memberikan ceramah dhamma yang bagus, yang diterima dengan baik oleh hadirin. Orang menghormatinya, memberikannya banyak persembahan, dan mengundangnya mengajar ke berbagai tempat. Setelah memperoleh posisi tinggi dalam kehidupan, biku ini dapat menjadi sombong. Barangkali suatu hari, gurunya yang sudah tua mendekati dan berkata, "Selamat, saya telah memperhatikanmu sejak kamu masih sebagai samanera kecil. Setelah membantumu dengan berbagai cara, saya bahagia melihat Anda berhasil." Biku muda itu menyela, "Apa yang telah Anda lakukan pada saya? Saya bekerja keras untuk memperoleh semua ini."
Masalah dapat timbul dalam keluarga Dhamma, seperti dalam keluarga umat manusia. Dalam keluarga manapun, seseorang harus selalu mempunyai sikap positif, mencintai, dan kasih sayang dalam menghadapi setiap kesulitan. Bayangkan apa yang terjadi jika semua keluarga di dunia ini dapat bersatu atas dasar cinta kasih dan belas kasihan, serta saling memperhatikan satu sama lain ketika timbul pertentangan. Di dunia ini ada banyak cara menyelesaikan masalah yang hasilnya tidak begitu bermanfaat. Namun sayang, sudah dikenal secara umum. Alih-alih bertindak langsung berdasarkan rasa persaudaraan dan cinta kasih, seorang anggota keluarga mungkin mulai menggunjingkan hal-hal buruk secara umum, meremehkan anggota keluarga lain, atau mengkritik kepribadian dan kebaikan-kebaikannya, baik langsung maupun tidak. Sebelum melontarkan hinaan dan tuduhan kepada anggota keluarga lain, seseorang harus mempertimbangkan keadaan batin dan situasi dirinya sendiri. Kecenderungan untuk menyerang, memfitnah, dan merendahkan adalah aspek kesombongan. Kitab suci menggambarkannya dengan seseorang yang dalam keadaan marah mengambil segenggam kotoran untuk dilemparkan pada musuhnya. Orang itu mengotori dirinya, bahkan sebelum terkena musuhnya. Jadi, jika ada hal yang mana kita tidak sepakat, marilah kita mencoba melatih kesabaran dan memaafkan dalam semangat kebaikan. Bayangkan seorang pelancong yang melakukan perjalanan jauh dan sulit. Di tengah lamanya panas terik matahari, ia menemukan sebatang pohon rindang di tepi jalan. Pohon rimbun dengan keteduhan sejuk. Pelancong itu senang dan sejenak berbaring di kaki pohon. Jika pelancong itu menebang pohon tadi sebelum meneruskan perjalanannya, dalam kitab suci inilah yang disebut sebagai tidak tahu berterima kasih. Orang tersebut tidak mengerti kebaikan yang seorang teman telah berikan. Kita memiliki tanggung jawab lebih dari sekedar mengendalikan diri dari menebang pohon penolong kita. Memang benar, di dunia ini ada saatnya kita tidak dapat membalas kebaikan yang kita peroleh dari mereka yang menolong kita. Kita akan tetap dinilai sebagai orang baik bila kita dapat setidaknya mengingat kebaikan yang dilakukannya. Jika kita temukan cara membalas budi, tentu kita harus melakukannya. Tidak menjadi masalah apakah penolong kita lebih saleh dari kita, atau seorang yang tidak jujur, atau sama baiknya dengan kita. Satu-satunya syarat yang membuat ia memperoleh status penolong adalah telah membantu kita di masa lalu. Pada suatu ketika, ada seorang pemuda bekerja keras menyokong ibunya. Belakangan diketahui, ternyata ibunya sering berzina. Ia mencoba menyembunyikan hal itu di hadapan anaknya. Tetapi akhirnya penggosip kampung menceritakan kegiatannya pada pemuda itu. Ia menjawab, "Pergilah kawan. Selama ibu saya bahagia, tindakan apapun yang ia pilih tidak menjadi masalah. Satu-satunya tugas saya adalah bekerja dan menyokongnya." Ia pemuda yang sangat arif. Ia memahami batas tanggung jawabnya. Membayar hutang budi pada ibu yang telah melahirkan dan menyusuinya. Di luar itu, kelakuan ibunya merupakan urusannya sendiri. Pemuda ini salah satu dari dua jenis manusia langka dan berharga di dunia. Jenis manusia langka dan berharga pertama adalah seorang penolong. Orang yang penolong dan baik hati, yang membantu orang lain dengan alasan-alasan mulia. Buddha termasuk di dalamnya. Tanpa henti membantu makhluk lain membebaskan mereka dari penderitaan sangsara. Kita semua berhutang ungkapan terima kasih padanya. Dan bahkan mungkin menganggap ketekunan kita berlatih sebagai bentuk membayar hutang.
Jenis kedua makhluk langka dan berharga adalah orang yang tahu berterima kasih, yang menghargai kebaikan yang telah dilakukan untuknya, dan berusaha membayarnya pada saat yang tepat. Saya berharap Anda termasuk dalam kedua jenis manusia langka dan berharga ini, dan tidak ditaklukkan oleh bala tentara Mara ke-8. Tentara ke-9, keuntungan, pujian, kehormatan, dan kemasyhuran yang tidak pada tempatnya. Bala tentara Mara ke-9 adalah keuntungan, pujian, kehormatan, dan kemasyhuran yang tidak pada tempatnya. Ketika dalam latihan Anda mencapai tingkat tertentu, sikap dan perbuatan Anda membaik. Anda akan dihormati dan dikagumi. Anda mungkin mulai berbagi dhamma kepada orang lain, atau pengalaman dhamma Anda nyata dalam bentuk lain. Mungkin menjelaskan kitab suci dengan jelas. Orang memiliki rasa hormat mendalam serta memberi persembahan dan dana. Kabar tersebar bahwa Anda adalah seorang yang tercerahkan, pembabar dhamma yang hebat. Pada titik ini, sangat mudah bagi Anda kalah pada tentara Mara ke-9. Kehormatan dan penghargaan yang orang tujukan pada Anda dapat berpengaruh. Secara halus atau tidak kentara, Anda mulai mencoba mendapatkan dana lebih besar dan lebih baik dari pengikut Anda. Anda mulai memutuskan Anda layak dihormati karena Anda benar-benar lebih baik daripada yang lain. Atau ambisi yang tidak patut menggantikan kehendak murni untuk membantu yang lain sebagai motivasi Anda mengajar, berbagi pengetahuan kebijaksanaan apa saja yang Anda peroleh dalam latihan. Anda mungkin berpikir demikian, "Oh, saya hebat, saya terkenal. Apakah ada orang yang sehebat saya? Dapatkah saya membuat pengikut saya membeli mobil baru untuk saya?" Batalion pertama bala tentara Mara ke-9 adalah keuntungan materi. Hadiah yang diterima dari pengikut dan pengagum. Rasa hormat yang diberikan oleh orang yang sama adalah batalion kedua. Batalion ketiga adalah terkenal dan kemasyhuran. Di dunia nyata, tentara Mara ke-9 ini paling banyak menyerang yogi yang memperoleh hasil baik dalam meditasi. Tetapi hal itu tidak seharusnya mempunyai sekelompok pengikut. Keinginan untuk memperoleh keuntungan dapat menyerang yogi biasa dalam bentuk keinginan mendapatkan akomodasi lebih mewah atau pakaian baru untuk dikenakan selama retret. Seseorang menjadi bangga atas latihannya dan mulai berharap dikenal sebagai yogi hebat. Orang yang latihannya tidak terlalu mendalam sangat rentan terpedaya atas apa yang telah dicapainya. Seorang yogi yang telah memperoleh 1 atau 2 pengalaman menarik, tetapi dangkal, menjadi terlalu yakin. Bisa jadi, ia ingin segera keluar dari kancah dhamma dan mengajar orang lain, sehingga menjadi pusat kekaguman dan pujian. Orang-orang seperti ini akan mengajarkan wipasana gadungan yang tidak sesuai dengan kitab suci maupun pengalaman latihan yang sebenarnya. Mereka sebenarnya membahayakan murid-murid mereka. Ketulusan. Untuk menaklukkan bala tentara ke-9, motivasi di balik usaha Anda harus tulus. Jika Anda mulai berlatih hanya berharap memperoleh sumbangan, kehormatan, atau kemasyhuran, Anda tidak akan pernah maju. Sering memeriksa kembali motif tindakan akan sangat membantu. Jika Anda membuat kemajuan nyata, sejati, dan belakangan terjerumus dalam keserakahan demi keuntungan, Anda akan tercemar dan lalai. Dikatakan, orang yang sudah tercemar dan lalai akan terus hidup tidak damai dan dikuasai oleh penderitaan. Merasa puas dengan keuntungan murahan. Orang ini melupakan tujuan meditasi, melakukan tindakan buruk dan gagal untuk menumbuhkan kebajikan. Latihannya akan mundur.
Namun demikian, barangkali kita mungkin percaya ada akhir penderitaan dan kita dapat mencapainya dengan berlatih dhamma. Ini adalah motivasi tulus yang mencegah kita terjatuh dalam keserakahan akan keuntungan dan kemasyhuran duniawi. Hidup berarti menjadi ada. Bagi manusia, berarti proses kelahiran yang sangat menyakitkan, dengan kematian mengintai pada akhirnya. Di antara kedua peristiwa itu, kita mengalami sakit, kecelakaan, dan penderitaan karena usia tua. Juga ada penderitaan emosi, tidak memperoleh apa yang kita inginkan, depresi dan kehilangan, keadaan tak terelakkan bertemu dengan orang dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Agar terbebas dari semua penderitaan ini, kita duduk bermeditasi, berlatih dhamma, jalan yang berakhir dengan pembebasan supraduniawi, Nibbana. Beberapa di antara kita pergi ke retret, meninggalkan kegiatan duniawi seperti bisnis, pendidikan, tugas-tugas sosial, dan pengejaran kesenangan. Karena kita memiliki keyakinan bahwa penderitaan dapat berakhir. Sebenarnya kita dapat secara sah menganggap sebagai suatu retret tempat di mana Anda berjuang melenyapkan kilesa. Bila Anda pergi ke tempat seperti itu, bahkan jika itu sudut ruang tamu yang digunakan untuk bermeditasi, istilah Pali untuk Anda adalah Pabbajita, berarti orang yang telah pergi meninggalkan kehidupan keduniawian dengan tujuan untuk memadamkan kilesa. Mengapa orang perlu memusnahkan mereka? Kilesa atau kekotoran batin memiliki kekuatan dahsyat menekan dan menyiksa orang yang belum terbebas darinya. Mereka seperti bara api yang membakar dan menyiksa. Ketika kilesa timbul pada makhluk hidup, ia membakar, melelahkan, menyiksa dan menekan. Tidak ada satupun hal baik untuk diceritakan tentang kilesa ini. 3 jenis kilesa. Kilesa terdiri dari 3 jenis: kekotoran batin pelanggaran, kekotoran batin penggoda, dan kekotoran batin laten atau tidur. Kotoran batin pelanggaran terjadi bila seseorang tidak dapat menjaga sila dan melakukan pembunuhan, pencurian, perjinahan, berbohong, dan bermabuk-mabukan. Jenis kilesa kedua sedikit lebih halus. Seseorang bisa tidak secara nyata melakukan tindakan tidak bermoral, tetapi pikirannya dipenuhi keinginan untuk membunuh dan menghancurkan, melukai dan mencelakakan makhluk lain secara fisik maupun mental. Godaan dapat memenuhi pikiran seseorang untuk mencuri harta benda, memanipulasi, mengelabui orang lain untuk mencapai tujuan. Jika Anda pernah mengalami godaan seperti ini, Anda tahu hal itu adalah keadaan yang sangat menyakitkan. Jika seseorang gagal mengendalikan kilesa penggoda, ia cenderung menyakiti makhluk lain dengan satu atau lain cara. Kilesa laten atau tertidur pada umumnya tidak tampak. Mereka berbaring tersembunyi, menunggu kondisi tepat untuk menyerang pikiran yang tidak berdaya. Kilesa laten ini dapat diumpamakan seperti orang tidur lelap. Ketika orang itu bangun dan pikirannya mulai bekerja, hal itu seolah-olah kilesa penggoda telah muncul. Ketika orang itu bangkit dari tempat tidur dan memulai aktivitas sehari-hari, ini seperti bergerak dari kilesa penggoda ke kilesa pelanggaran. Ketiga aspek ini juga dapat ditemukan pada sebatang korek api. Ujung korek yang berbatu api adalah seperti kilesa laten. Api yang merupakan hasil dari gesekan adalah seperti kilesa penggoda. Kebakaran hutan yang disebabkan penanganan api yang sembrono adalah seperti kilesa pelanggaran. Memadamkan api kilesa.
Jika Anda tulus menerapkan sila, samadhi, dan panya, Anda dapat mengatasi, memadamkan, dan melepaskan ketiga jenis kilesa itu. Sila atau moralitas menyingkirkan kilesa pelanggaran. Samadhi atau konsentrasi menekan kilesa penggoda. Dan panya atau kebijaksanaan mencabut kilesa laten yang merupakan penyebab dua kilesa lain. Ketika Anda berlatih seperti ini, Anda akan memperoleh kebahagiaan dalam bentuk baru. Dengan menerapkan sila, kegembiraan kesenangan indriawi digantikan oleh kebahagiaan hasil dari tindakan tulus moralitas. Karena tidak ada kilesa pelanggaran, orang bermoral menjalani suatu kehidupan yang murni, bersih, dan bahagia. Kita berlatih sila dengan menjaga 5 aturan dasar yang disebutkan pada bab pertama, dan secara umum mengikuti kelompok moralitas dari Jalan Mulia berunsur 8, yaitu perbuatan benar, ucapan benar, dan mata pencaharian benar, yang semuanya berdasarkan pada tidak menyakiti makhluk lain atau diri sendiri. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah kemurnian perilaku bisa diterapkan di dunia ini? Tentu saja bisa. Tetapi lebih mudah menjaga kemurnian sila dalam retret intensif, di mana situasi disederhanakan dan godaan dibuat seminimal mungkin. Hal ini sungguh berlaku bila seseorang ingin berlatih lebih dari sekedar 5 sila, atau jika seseorang adalah biku atau bikuni, dan oleh karenanya wajib mentaati banyak sila. Dalam suatu retret, seseorang dapat memperoleh tingkat kesuksesan tinggi dari setiap keadaan yang sulit ini. Kemurnian perilaku hanyalah langkah pertama. Jika kita hendak memusnahkan lebih dari sekedar kilesa kasar, beberapa latihan internal sangat diperlukan. Kilesa penggoda dimusnahkan dengan samadhi, atau kelompok konsentrasi dari Jalan Mulia berunsur 8 yang terdiri dari usaha benar, perhatian penuh benar, dan konsentrasi benar. Usaha yang berkesinambungan dan tekun dibutuhkan untuk mencatat dan menyadari objek yang timbul di setiap saat tanpa teralihkan. Usaha ini sulit dilaksanakan dalam situasi duniawi. Melalui usaha terus-menerus saat demi saat, perhatian penuh dan konsentrasi, kilesa penggoda dapat dijauhkan dari batin. Pikiran dapat masuk ke dalam objek meditasi dan tinggal di sana, tanpa terpecahkan. Kilesa penggoda tidak mempunyai kesempatan timbul, kecuali jika terjadi sedikit ketidakwaspadaan dalam latihan. Terbebas dari kilesa ini membawa pada keadaan pikiran yang disebut upasama sukha, kesejahteraan dan kebahagiaan ketenangan yang merupakan hasil bebas dari tekanan kilesa. Pikiran terbebas dari hawa nafsu, keserakahan, kemarahan, dan kegelisahan. Ketika seseorang sudah mengenal kebahagiaan ini, ia melihatnya lebih unggul daripada kesenangan indriawi dan menganggapnya suatu pertukaran yang berfaedah untuk diperoleh setelah menyingkirkan kenikmatan indriawi. Sebenarnya ada jenis kebahagiaan yang lebih baik dari kebahagiaan tadi. Karena itu, jangan cepat puas. Langkah selanjutnya, seseorang dapat melatih kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan, kilesa laten dapat dijauhkan sesaat dan mungkin juga selamanya. Ketika perhatian penuh dikembangkan dengan baik beserta faktor pendukungnya, seperti semangat dan konsentrasi, orang secara intuitif mulai memahami sifat batin dan materi. Kelompok kebijaksanaan dari Jalan Mulia berunsur 8, yaitu pandangan benar dan pikiran benar, mulai terpenuhi ketika orang secara alami mencapai tingkat-tingkat pandangan terang yang berurutan. Dalam setiap kemunculan pandangan terang, kilesa laten dipadamkan.
Melalui tahapan kemajuan pandangan terang, seseorang bisa mencapai kesadaran jalan mulia sehingga kilesa laten ini dapat dilenyapkan selamanya. Jadi, dengan latihan mendalam, siksaan kilesa akan berkurang, bahkan akan dapat lenyap selamanya. Dalam hal ini, keuntungan, kehormatan, dan kemasyhuran secara alamiah akan datang pada Anda, tetapi Anda tidak terjebak di dalamnya. Semuanya terlihat tidak berharga bila dibandingkan dengan tujuan mulia dan dedikasi terhadap latihan Anda. Karena Anda tulus, Anda tidak akan pernah berhenti memperkuat landasan moral Anda. Anda akan memanfaatkan keuntungan dan kemasyhuran secara tepat dan tetap meneruskan latihan Anda. Tentara ke-10, memuji diri sendiri dan meremehkan orang lain. Kita semua mempunyai suatu kesadaran tentang kenyataan penderitaan. Hal itu ada dalam kelahiran, semasa hidup, dan saat wafat. Pengalaman menyakitkan dalam kehidupan sering membuat kita ingin mengatasi penderitaan serta hidup bebas dan damai. Barangkali karena keinginan ini, keyakinan ini, atau barangkali bahkan mungkin keyakinan kuat tentang hal itu yang membawa Anda membaca buku ini. Dalam masa latihan, tujuan dasar ini mungkin dapat dilemahkan oleh hasil samping tertentu dari latihan itu sendiri. Kita telah membahas bagaimana keuntungan, kehormatan, dan kemasyhuran dapat menjadi penghambat pencapaian pembebasan. Demikian pula permasalahan yang hampir sama. Memuji diri sendiri dan meremehkan orang lain yang merupakan tentara mara ke-10. Inilah pertempuran yang harus dihadapi oleh para guru meditasi. Sikap memuji diri sendiri sering menyerang saat kita memperoleh sedikit kemajuan dalam latihan. Mungkin perasaan bahwa sila yang kita miliki sudah matang. Kita menjadi sombong, melihat sekeliling dan berkata, "Lihat orang itu, mereka tidak menjaga sila, mereka tidak sesuci, semurni saya." Jika hal ini terjadi, kita telah menjadi korban tentara mara ke-10. Tentara terakhir ini mungkin yang paling mematikan di antara semuanya. Di zaman Buddha, ada seorang bernama Dewa Datta yang mencoba membunuh Buddha. Karena berada di bawah kekuasaan ini, ia sombong atas kesaktiannya, pencapaian kekuatan konsentrasi, dan posisinya sebagai murid. Tetapi ketika pikiran jahat ini muncul, ia kehilangan perhatian penuh. Tiada lagi pertahanan untuk melawannya. Inti kehidupan suci. Sangat mungkin menikmati kemurnian kita tanpa meremehkan orang lain dan tanpa merasa lebih dari orang lain. Sebuah perumpamaan berguna di sini. Bayangkan sebatang pohon berharga yang intinya merupakan bagian sangat berharga. Kita dapat membandingkan pohon ini dengan kehidupan suci yang dijelaskan Buddha, sila, samadhi, panya. Dari penampang terlihat batang pohon terdiri dari bagian inti, jaringan kayu, kulit kayu bagian dalam, dan kulit ari di bagian luar. Pohon juga memiliki cabang dan buah. Kehidupan suci terdiri dari sila, samadhi, dan panya. Ia mencakup pencapaian jalan dan buah atau pengalaman-pengalaman nibbana. Terdapat juga kekuatan batin, termasuk dapat kita katakan juga kekuatan batin untuk menembus sifat sebenarnya melalui pandangan terang vipassana. Lalu melalui pelatihan timbul keuntungan, kehormatan, dan kemasyhuran pada seseorang. Seorang penebang pohon masuk ke hutan, mencari inti kayu untuk suatu tujuan penting. Setelah menemukan pohon besar indah ini, ia memotong semua cabang dan membawanya pulang. Lalu penebang pohon itu menyadari
bahwa semua cabang dan daun tadi tidak bermanfaat untuk tujuan tersebut. Ini seperti orang yang puas pada keuntungan dan kemasyhuran. Orang lain mengambil kulit luar pohon tersebut, bagaikan yogi yang sudah puas dengan kemurnian perilaku, tidak lagi mau berusaha lebih lanjut mengembangkan batin. Yogi yang ketiga sedikit lebih pintar, menyadari bahwa moralitas bukanlah ujung jalan, ada pengembangan mental yang perlu dipertimbangkan. Ia berlatih meditasi dan bekerja keras. Setelah mencapai taraf pemusatan pikiran, yogi itu merasa puas. Pikiran menjadi tidak bergerak dan puas, penuh kebahagiaan dan kegairahan. Orang ini bahkan menguasai jhana atau tingkat absorpsi dari konsentrasi mendalam. Lalu muncul pemikiran, "Wah, saya sangat hebat. Orang di sebelah saya selalu gelisah." Yogi ini merasa ia telah mencapai intisari wipasana dan kehidupan suci. Tetapi sebenarnya ia sudah menjadi korban serangan tentara Mara ke-10. Ia seperti penebang kayu yang merasa puas dengan kulit kayu bagian dalam dan masih belum menyentuh intinya. Lebih ambisius lagi, ada yogi lain bertekad mengembangkan kekuatan batin adi alami. Ia memperolehnya dan menjadi sombong. Ia bahkan sangat suka bermain-main dengan keterampilan baru tersebut. Muncul pikiran, "Wah, ini aneh sekali. Ini pasti intisari dhamma. Tidak semua orang dapat melakukannya. Wanita di seberang sana tidak dapat melihat apa yang berada di depan matanya. Dewa dan makhluk neraka. Jika orang ini tidak segera membebaskan diri dari tentara Mara ke-10, ia akan teracuni dan lalai mengembangkan kondisi batin yang baik. Hidupnya akan dibarengi penderitaan berat." Kekuatan batin adi alami tidaklah membuat seseorang bebas. Di zaman sekarang, banyak orang terkesan pada mereka yang telah mengembangkan kekuatan batin adi alami. Untuk alasan tertentu, bahkan mempertunjukkan sedikit kemampuan batin dapat menarik banyak keyakinan dari banyak orang. Hal yang sama juga terjadi pada zaman Buddha. Bahkan ada seorang umat awam menghadap Buddha serta menyarankan agar Buddha mengajarkan ajarannya dengan cara memperlihatkan kekuatan batin adi alami. Untuk tujuan ini, seharusnya Buddha memerintahkan semua muridnya yang memiliki kekuatan batin adi alami untuk menunjukkan kebolehannya di depan halayak ramai. "Orang-orang akan terkesan," kata umat itu. "Anda akan memperoleh banyak pengikut dengan cara itu." Buddha menolaknya. 3 kali permintaan ini diulangi, 3 kali pula ditolak. Akhirnya Buddha berkata, "Perumah tangga, ada 3 jenis kekuatan batin adi alami. Pertama, kemampuan terbang di udara dan menembus bumi dan melakukan kekuatan adi alami lainnya. Yang kedua, kekuatan membaca pikiran orang lain. Anda dapat mengatakan pada orang itu, 'pada hari itu Anda berpikir tentang itu, dan Anda pergi melakukan ini.' Orang-orang akan sangat terkesan. Sedangkan kekuatan batin adi alami ketiga adalah kekuatan instruksi. Dengan cara itu, memberitahu orang lain, Anda memiliki sifat ini dan itu yang tidak baik. Ini tidak baik, tidak bijak, tidak mendukung pada kesejahteraan Anda atau orang lain. Anda harus meninggalkannya dan berlatih sedemikian rupa mengembangkan kebajikan. Kemudian, Anda harus bermeditasi seperti yang sekarang akan saya instruksikan kepada Anda. Inilah kekuatan membimbing orang lain menuju jalan yang benar, yang merupakan kekuatan batin adi alami paling penting. Oh perumah tangga, jika
Jika dua kekuatan adi alami pertama ditunjukkan pada orang yang memiliki keyakinan pada Vipassana, ini tidak akan mempengaruhi keyakinan mereka. Tetapi pada mereka yang tidak memiliki keyakinan, mereka akan berkata, "Ya, itu bukan hal istimewa. Saya tahu sekte dan agama lain di mana seseorang juga dapat mencapai kekuatan adi alami seperti itu melalui mantra atau latihan esoterik lainnya. Orang seperti itu akan salah paham pada ajaranku. Kekuatan batin adi alami ketiga adalah yang terbaik. Kemampuan memberi instruksi pada yang lain. Oh, perumah tangga, ketika seseorang berkata, "Ini tidak baik, jangan dilakukan," Anda harus mengembangkan ucapan dan perbuatan baik. Inilah cara membersihkan batin Anda dari kilesa. Inilah cara bermeditasi. Inilah jalan untuk mencapai kebahagiaan Nibbana yang akan membebaskanmu dari semua penderitaan. Inilah kekuatan batin adi alami terbaik, oh perumah tangga. Tentu saja, silakan dan mencoba mendapatkan kekuatan-kekuatan batin adi alami jika ini menarik minat Anda. Ini tidak penting, tapi tidak berlawanan dengan latihan Vipassana. Tak seorang pun akan menghentikan Anda, dan pencapaian itu tentu tidak akan diejek. Hanya saja, jangan salah menempatkan kekuatan batin adi alami sebagai intisari ajaran. Seseorang yang memperoleh kekuatan batin adi alami dan percaya bahwa ia sudah mencapai akhir perjalanan spiritual adalah orang yang terpedaya. Orang seperti itu ibarat mencari inti kayu, tapi sudah puas hanya mendapatkan lapisan luar kayu saja. Membawanya pulang dan menemukannya tidak berguna. Jadi, setelah Anda memperoleh kekuatan batin adi alami, segera lanjutkan dengan mengembangkan berbagai pandangan terang Vipassana saat jalan dan buah yang berturut-turut hingga pencapaian kearahantaan. Ketika perhatian penuh dan konsentrasi dikembangkan dengan baik, pengetahuan pandangan terang Vipassana yang menembus berbagai lapisan sifat alami segala sesuatu akan muncul. Ini juga salah satu bentuk pengetahuan batin, tetapi belumlah akhir dari jalan. Anda mungkin pada akhirnya mencapai jalan Sottapati, kesadaran mulia pemasuk arus, yang merupakan tingkat kesucian pertama. Kesadaran jalan, langkah awal menuju Nibbana yang mencabut kilesa tertentu selamanya. Anda dapat terus berlatih dan juga mengembangkan kesadaran buah. Ketika kesadaran ini muncul, batin berdiam dalam kebahagiaan Nibbana. Dikatakan bahwa kebebasan ini tidak dibatasi oleh waktu. Sekali kita mengerahkan usaha untuk mencapainya, Anda akan dapat kembali padanya setiap waktu. Akan tetapi, pencapaian tingkat awal ini masih jauh dari maksud Buddha, yaitu mencapai pencerahan sempurna, kesadaran pembebasan terakhir yang memusnahkan semua penderitaan selamanya. Setelah beliau selesai membabarkan perumpamaan tentang pohon kayu, Buddha berkata, "Manfaat ajaranku tidak terletak hanya pada keuntungan, kehormatan, dan kemasyhuran. Manfaat ajaranku tidak terletak pada kemurnian perilaku semata, tidak terletak pada pencapaian jhana saja, tidak terletak pada pencapaian kekuatan batin adi alami saja, tetapi memiliki manfaat pembebasan mutlak dari kilesa yang dapat dicapai setiap saat." Saya harap Anda mengumpulkan kekuatan, semangat, dan keberanian besar menghadapi 10 bala tentara Mara
dan memusnahkan semuanya dengan belas kasihan tanpa kenal ampun, sehingga Anda dapat memperoleh berbagai pengetahuan pandangan terang vipassana. Semoga Anda sekurang-kurangnya mencapai kesadaran mulia pemasuk arus di kehidupan ini juga. Dan setelah itu, semoga akhirnya Anda sepenuhnya terbebas dari penderitaan. Demikianlah saya akhiri video part 3C. Pada video part 4, saya akan mulai dengan membacakan bab 7 faktor pencerahan. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang